Dari Ketua PC Muslimat NU kepada Ibu Elisa dari ATBS Cidibet, silakan. Amin. Wadihi nasta'in ala beribunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ustaz Akmal bin Sahabah, ajak dengan saya yang saya hormati para pengurus PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Dumai, kegiatan kita dari Muslimat Nahdlatul Ulama gabungan PC dan PAC. Saya mengharapkan selalu terus setiap bulannya secara rutin boleh di kecamatan manapun dilaksanakan. Bulan depan Bu saya di Dumai Timur, bulan depan Bu di Dumai Barat, bulan depan Bu di ngapain? Saya percayakan saya akan dukung. Cuman yang jelas saat pertamanya saat yang paling sulit ya untuk memulai, tapi saya kuatkan tekad untuk harus segera dimulai. Enggak, saya tidak gimana, cuma saya merasa malu apa yang sudah saya Wahidil Qahhar Al-Azizil Ghaffar Mukawwidil Laili 'alan Nahar wa tabsiratan li ulil qulubi wal absar wa tadhkiratan li ulil albabi wal i'tibab. Asyhadu an la ilaha illallah sayyidul mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi al-fadli wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ila yaumil mahsyar amma ba'd. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan ini adalah bulan yang agung. Kenapa bulan agung? Sebab di bulan Maulidlah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan, yang kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak di yaumil kiamah itu lahirnya tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal, yaitu bulan saat ini. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun yang menjadi dasar kenapa kita umat Islam, kenapa kita warga Nahdliyin, warga NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa bukan hanya di kita saja, bukan hanya di masjid-masjid tetangga kita, atau bahkan seantero negara datang bulan Rabiul Awal maka dia harus berbahagia, harus menyambut dengan meriah. Sebab yang menjadi dasar landasannya Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Yunus ayat ke-50. Ayatnya surah Yunus ayat ke-58. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
fadl Allah, dengan karunia Allah, dengan anugerah Allah Subhanahu wa taala, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, fabidzalika, dengan semua itu, dengan yang dua tadi, falyafrahu, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bergembira, bersenang-senang kita. Kedua-duanya itu khairum mimma yajma'un, lebih baik dibandingkan perkara yang selama ini kita kumpulkan. Tafsirnya tafsir Al-Mujiz namanya, bahwasanya anugerah Allah, fadl Allah, karunia Allah yang paling besar itu adalah, yang pertama adalah Al-Quran. Yang disebutkan di ayat tadi, fadl Allah, anugerah Allah, karunia yang paling besar itu yang pertama adalah Al-Quran. Ketika Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala diturunkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril, dan kemudian diterima oleh kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita jadikan sebagai pedoman hidup, tuntunan kita, yaitu fabi rahmatihi. Apa yang disebut dengan rahmat tersebut? Rahmat yang paling agung, yang paling besar, yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk kita sebagai umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat terbesar Allah turunkannya itu rahmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadi tuntunan panutan kita. Ibu-ibu majelis taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'anul Karim, kemudian diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah merupakan rahmat yang terbesar dan anugerah yang paling besar. Falyafrahu, maka kita wajib bergembira, wajib senang. Menyambutnya, menerimanya Al-Quran, menerimanya Kanjeng Nabi sebagai panutan kita, kita merasa bahagia, maka patut kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang luar biasa. Kullu syai'in 'alamatun, setiap perkara itu harus ada tandanya, harus ada buktinya. Buktikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Buktikan, buktinya apa? Tentunya taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya patuh kita kepada aturan Al-Quran, tentunya patuh kita kepada ajaran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih kita alhamdulillah bersusah payah mengumpulkan jamaah, melaksanakan pengajian seperti ini. Ini adalah bukti rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tanpa ada Al-Quran, tanpa ada Kanjeng Nabi Muhammad, ingat kata Allah dalam kitab hadis qudsi disebutkan, laulaka lamma khalaqtul aflaq, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, jika bukan karena engkau wahai Muhammad, langit, alam dunia beserta kita seluruh makhluk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan kujadikan. Ingat, sholawatnya apa saja yang kita mampu, apa saja yang kita bisa. Apalagi sekarang zaman Google, ya kan, di Pacebo pun banyak sholawat, sudah macam. Allah Ta'ala akan memberikan pahala 10 kebaikan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Luar biasa tidak? Satu kali kita baca sholawat karena Kanjeng Nabi Muhammad, maka Allah langsung memberikan pahala kepada kita. Luar biasa. Nah Ustaz, kenapa sih? Kan banyak orang bertanya, Nabi Muhammad itu kan sudah dijamin masuk surga. Bukankah Nabi Muhammad itu dijaga dari perbuatan salah dan dosa? Iya betul, lalu kenapa harus didoakan juga? Ya kan? Kan ada orang pikiran-pikiran yang pendek itu begitu, mengatakan, kalau bahasa orang saya itu cukup pikiran itu, mentok, ya kan? Kenapa harus didoakan juga? Loh, di sanalah nilai ibadahnya. Allah saja memerintahkannya di dalam surah Al-Ahzab ayat ke-56. Innallaha wa malaikatahu yusholluna
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai kaum orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sallu, kita diperintahkan baca sholat. Kita dengan Allah. Kalau mengharapkan kita ingin surga, menembus surga ini orang yang ini yang bicara ini, ya Allah, jauh ada sedikit pun. Mengharapkan ibadah yang kita miliki, yang selama ini kita kerjakan, sholat kita untuk menembus surga, puasa kita, zakat kita, haji kita, infak kita, sedekah kita, hadir kita di majelis taklim, pengajian kita, ngaji kita, belajar kita, kemudian kita mengabdi pada suami, pahala itu yang akan kita suguhkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mengabdi pada suami pun ngeluh, kadang-kadang sholat pun ngeluh, ya kan? Panjang sikit imam udah ngeluh, ya kan? Pengajian datang ustadznya telat aja udah ngeluh, ya kan? Itu pahala yang seperti siapa orang yang mau menjalankan mengurusi NU, maka aku doakan dia husnul khotimah beserta anak cucunya. Allahumma. Siapa yang ngurusi NU kemudian hidupnya melarat, gali kuburanku besok katanya. Luar biasa. Tidak ada sejarahnya orang yang ngurusi agama Allah melarat. Gak ada. Paham Ibu? Insya Allah. Kita merasa cukup, pede kali, hebat. Yang mana tadi juga dikatakan, ditanyakan mana pahala yang mana yang untuk menembus surga. Selain kita mengharapkannya itu yang namanya syafaat. Tapi insya Allah dengan kita seperti ini ngurusi NU, hidup-hidupkan NU, insya Allah hidup kita akan lebih berkah, meninggal kita dalam keadaan husnul khotimah, dan nanti yaumil qiyamah kita akan mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mau tidur teringat dirimu, oh bebekku. Ya kan gitu, sampai tercipta lagunya kan, siapa Evita Mala gitu. Maka perbanyak sholat. Yang lebih penting itu bukan hanya sekedar sholawat saja, bagaimana kita mencontoh sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam makan. Tapi makan kita beda dengan makan Rasul. Kita makan setelah lapar, berhenti setelah kenyang. Iya kan? Rasul tidak begitu. Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita kebalikannya. Iya. Kita keringatan, Rasul pun keringatan, tapi keringat kita jangan ditanya, kecup. Rasul wangi minyak kasturi, padahal minyak kasturi belum ada waktu itu. Wangi luar biasa sampai para sahabat, oh ya Allah, dikumpulkan di dan istiqomah baca Al-Quran, maka dia tidak akan terkena penyakit fikun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga Al-Quran. Al-Quran tidak bisa diselewengkan, Al-Quran tidak bisa dirubah, tidak bisa dirusak. Maka kalau kita tidak ingin dirusak, tidak ingin fikun, maka seperti ingin kita dijaga oleh Allah sebagaimana Allah menjaga Al-Quran, rajin-rajin baca Al-Quran. Selanjutnya insya Allah nanti saya bayar kapan lagi. Masih banyak kalau kita diminta beribadah Rasul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina amin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi a'malu bi masidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyati al-abdani wa shifaiha wa nur al-absari wa da'iha wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina كما ربونا صغارا ولجدنا ولجدتنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولمن نفض علينا برحمتك يا ارحم الراحمين.